Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang akan saya jelaskan sekarang ini bab kripto ya. Jadi saya akan menjelaskan apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency, apa itu NFT, apa itu metaverse, kripto itu apa, dan dapat untungnya dari mana. Pokoknya seputar kripto ya, yang lagi hits di akhir-akhir ini. Yang pertama, oh ya, sebelumnya ini tak jelasin yang dasarnya aja. Jadi saya buat kalimat yang saya pakai kalimat yang saya analogikan gitu loh. Soalnya ini agak rumit, agak ke teknis. Walaupun dasarnya udah rumit, udah bulat. Jadi saya akan pakai kata-kata yang lumayan bisa dimengerti dan semoga bisa dimengerti untuk orang awam. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang blockchain ya. Soalnya menjelasinya harus urut gitu loh, dari blockchain ke kripto, ke NFT, ke metaverse, ke DeFi, ke game, ke dan lain banyak pokoknya. Saya akan jelaskan ke pokok-pokoknya aja. Yang pertama blockchain. Sebenarnya saya juga agak bingung sih kalau jelasin ke orang awam tentang blockchain. Soalnya emang agak sulit gitu loh cari bahasanya. Blockchain itu kalau secara mudahnya kayak gini. Blockchain itu artinya kayak buku besar. Jadi intinya orang pakai blockchain itu semuanya akan transparan gitu loh. Semua akan transparan, semua bisa dilihat, nggak bisa dimanipulasi. Keuntungannya itu nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa disalahguna, nggak bisa dicurangi, nggak bisa diubah gitu. Intinya transaksi atau kesepakatan yang nggak bisa diubah. Kita ambil contoh mudahnya aja gini. Misalkan pemilu toh ya, pemilu kan kita masih pakai konvensional toh. Kita setiap daerah kita mencoblos siapa, misalkan presiden, kita memilih presiden siapa yang kita pilih. Kan ada dua pilihan tuh waktu itu, tiga deh, Pak Jokowi, Pak Prabowo sama Pak AHY. Itu kan kita coblosnya misalkan nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Itu kan kita sebenarnya kan nggak tahu toh. Ada misalkan di seluruh Indonesia ada 200 juta sekian orang. Kan kita nggak tahu siapa aja yang memilih paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon nomor 3 gitu. Kan soalnya kan kita nggak tahu. Kan rahasia toh, kan rahasia. Lah, kalau kita pakai blockchain ini, salah satu penerapannya bisa juga nanti ke depannya mungkin bisa diterapkan salah satunya untuk pemilu kayak gini. Jadi gimana? Jadi keuntungannya kalau kita pakai blockchain ini ya, nanti itu semua itu akan transparan. Siapa aja yang memilih paslon ini, berapa suara yang memilih paslon nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, dan itu nggak bisa diganti. Kan kalau konvensional kan ya saya nggak suuzon ya, tapi kan ada kemungkinan misalkan suara di RT 2 seharusnya banyak yang ini dipalsukan jadi banyak yang ini. Kan kayak gitu kan nggak ada yang tahu loh. Itu pikiran buruk saya aja. Lah kalau pakai blockchain itu nggak akan pernah bisa kayak gitu dimanipulasikan. Soalnya kayak gini, saya jelasin transaksi di sistem blockchain bekerja. Saya pakai board ya. Blockchain itu artinya kan blok ini artinya kan ya blok ya, setiap blok gitu. Chain itu artinya rantai toh. Jadi blok dirantai, blok dirantai. Intinya ini munyer gitu loh. Jadi gini, misalkan kalau blockchain di komputer itu kayak gini kan kalian pernah dengar kata-kata mining yang pakai komputer canggih-canggih itu loh.
pernah dengar ya, yang pakai CPU mahal, pakai Vega mahal, itu orang itu mining itu ya Pak, itu sebenarnya itu salah satu proses di blockchain. Jadi misalkan ada transaksi, misalkan saya membeli Bitcoin, misal beli ini saya, misalkan ini saya ganteng ya, ingin menjual Bitcoin ke Andi gitu, ini Andi jual Bitcoin. Lah dalam transaksi ini misalkan saya ingin menjual satu Bitcoin. Dalam menjual transaksi ini nanti ada sebuah kode yang dari penjual untuk ke pembeli, tapi bukan penjual ini ya. Maksudnya ada kode otomatis yang disebut smart contract. Smart contract ini nanti dipecahkan gitu loh oleh para ini miner 1, miner 2, miner 3, miner 4, miner 5, dan itu banyak jutaan. Jadi transaksinya itu satu transaksi ini divalidasi oleh banyak komputer ini. Dan kan ini kan smart contract tadi ada kayak kode-kode bahasa pemrograman lah, kayak bahasa komputer. Kenapa kok orang-orang ini pakai komputer canggih? Jadi komputer canggih mana yang bisa memecahkan kode transaksi ini, dia akan mendapatkan reward. Nah, reward itu yang dihasilkan oleh para miner ini. Itu kan secara teknisnya. Kalau secara itu teknisnya tadi. Jadi harus divalidasi oleh miner 1, miner 2, miner 3, miner 4, miner 5, miner 6. Jadi misalkan ada pemalsuan data, secara logika hacker itu harus mengubah transaksi di sini, di banyak jutaan komputer dalam waktu yang bersamaan. Jadi kenapa transaksi atau sistem blockchain sangat aman, ya itu alasannya. Nggak bisa dimanipulasi, soalnya kalau mau memanipulasi transaksi atau sistem blockchain ya harus memanipulasi semua komputer ini dalam waktu yang bersamaan, kan nggak mungkin. Terus kalau di sistem pemilu tadi gimana? Lah itu sistem pemilu tadi juga gitu. Gambar apa iki? Misalkan saya memilih ini kotak suaranya, saya mencoblos ini otomatis sudah masuk ke ini tadi, divalidasi oleh banyak komputer itu tadi. Itu model perumpamaannya. Jadi semua ini transaksi, semua orang yang memilih ke kotak suara ini divalidasi oleh banyak orang di sini. Paham ya, Rak ya? Jadi misalkan di sini data udah masuk bener, data sini divalidasi ini bener, masuk ke orang ini bener. Dan misalkan di orang ini misalkan dia punya niat buruk ya, ingin merubah data. Nggak bisa, dia harus mengubah sini semua. Jadi pas di sini salah, di orang yang sini ikut data yang banyak di sini, bukan ikut data orang yang salah ini. Jadi nggak akan mungkin dipalsukan gitu loh. Nah, kita cari perumpamaan lain ya. Misalkan ada jual beli tanah, misalkan ini saya jual tanah 1 hektar ke orang ini. Kalau konvensional kan kita harus pakai notaris, kita pakai saksi gitu toh. Tapi kalau di dunia blockchain itu nggak usah. Di blockchain ini cuma 2 orang ini aja. Nanti ada smart kontraknya, ada kontraknya gitu loh pokoknya. Gimana jelasinnya ya, pokoknya ada kontraknya gitulah, yang membuat transaksi itu tidak bisa dipalsukan gitu. Emang agak bulat sih kalau cerita blockchain ini. Untuk secara jelasnya bisa cari di YouTube ya. Lah, blockchain itu sebagai induk teknologinya ya. Lalu salah satu penerapannya sebagai di cryptocurrency. Cryptocurrency kan kayak ini loh, cryptocurrency kan itu artinya kan kripto. Kan artinya digital. Currency artinya uang. Jadi cryptocurrency itu mata uang digital. Tapi berkembangnya zaman sekarang, yang berbentuk kripto itu enggak selalu mata uang. Kripto itu di zaman sekarang itu lebih kayak perusahaan gitu loh. Jadi ada perusahaan game, ada perusahaan multimedia, ada perusahaan keuangan, ada perusahaan metaverse, ada
perusahaan dah masih banyak lagi. Jadi intinya pertama itu yang intinya itu blockchain ya, blockchain BC gitu aja. Lalu si blockchain ini salah satu produknya yang saya akan jelaskan itu kripto. Ini kripto. Lalu si kripto ini masih terpecah lagi menjadi beberapa. Kripto ini terpecah menjadi satu yang mungkin kalian kenal, NFT. Ini termasuk kripto. Lalu metaverse ini juga nanti akan termasuk dalam kripto. Lalu ada DeFi. DeFi ini sektor keuangan di dunia kripto. Lalu ada multimedia kayak Spotify, kayak medsos gitu, ada masih banyak lagi ini kripto terbaginya. Tapi untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang kripto, NFT sama metaverse aja. Soalnya kalau semua tak jelasin rong tahun ra cukup waktu nih korek. Yang pertama kripto ya. Kripto. Jadi kripto itu di zaman sekarang ini pasti kalian kan taunya cuma dapat untung dari kripto ya cuma dari trading toh, dari jual beli gitu toh. Tapi sekarang ini nggak kayak gitu ya sistemnya. Soalnya kripto itu sekarang ini sudah meluas, sudah berkembang sangat pesat teknologinya. Eh, Bisa kita untung dari trading, bisa kita untung dari staking, bisa kita untung dari liquidity farming, bisa sebagai liquidity pool, kita bisa dari game-game finance, game fee, lalu kita bisa dapat uang dari jual beli NFT, kita bisa jual beli di metaverse, lalu kita bisa lending, masih banyak lagi teman-teman. Jadi kripto itu nggak sesimpel cuma trading. Kripto itu sekarang itu udah ada perusahaannya gitu loh. Jadi kita bisa bekerja, ngelamar pekerjaan, misalkan kan kripto kan ada banyak, misalkan ada BNB, ada Bitcoin, ada Ethereum, dan banyak perusahaan-perusahaan baru toh. Lah misalkan ada perusahaan baru, misalkan token yang saya hold tadi, misalkan Sedify. Sedify itu ada perusahaannya loh, jadi kayak perusahaan normal gitu. Cuma kalau perusahaan normal kan mengeluarkan sahamnya atau sebagai hak milik perusahaannya. Tapi kalau di perusahaan kripto itu dia mengeluarkan koin atau tokennya. Jadi perbedaannya cuma di situ. Tapi semuanya sama-sama punya utility, sama-sama memiliki project, sama-sama memiliki, pokoknya samalah. Nah, jadi misalkan kalian punya kemampuan, misalkan kalian pinter di marketing, kalian pinter di IT, misalkan pinter di misalkan manajer, director, itu bisa ngelamar di perusahaan kripto. Jadi sekarang ini kripto itu sudah sangat luas penempatan di dunia nyatanya. Terus itu tadi ya kripto. Itu tadi penjelasan kripto. Lalu kripto itu kan dibagi di sektor metaverse, NFT, DeFi, game gitu ya. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang NFT. Soalnya NFT kan lagi booming pol toh akhir-akhir ini, apalagi itu ada si Mas Gozali Everyday itu tambah booming, Chef Arnold juga. NFT itu apa sih sebenarnya? NFT itu kalau dari pengertiannya, NFT kan artinya non fungible token. Non ya tidak fungible. Fungible itu kayak gini loh. Misal fungible itu artinya nggak bisa digantikan kayak gitu loh, nggak bisa digantikan dengan yang lain. Misalkan kalau uang rupiah, misalkan kalian punya uang rupiah bagus, masih bagus, tapi harganya 50.000, tetap 50.000 toh. Masuk walaupun bentuknya mari disetelika mulus, wapi tas di kobang, tapi misalkan terus kalian dijoli dengan 50.000 yang udah luset, tapi kan nilainya tetap sama toh, maksudnya bisa digantikan gitu loh. Lah kalau non fungible ini berarti nggak bisa digantikan, walaupun nggak ada samanya, cuma satu, jadi langka gitu loh. Jadi misalkan NFT-nya Mas
Gozali itu ya itu nggak bisa dipalsukan, itu sudah ada smart kontraknya ya, pakai teknologi blockchain tadi udah ada pemiliknya, pembuatnya, dibuat tanggal sekian oleh orang ini, dan nanti kalau dibeli ya diganti oleh orang tersebut gitu, jadi nggak bisa dipalsukan gitu loh. Nah, itu pengertiannya token. Token ya tadi kan NFT, non fungible token. Berarti token atau jenis karya yang nggak bisa digantikan oleh, misalkan itu tadi, digantikan dengan nilai yang sama. Nah, itu pengertiannya. Nah, lalu NFT ini masih banyak lagi, masih masih dipecah menjadi beberapa. Secara mudahnya saya pecah jadi dua aja. Yang pertama NFT itu yang nggak ada utility use case-nya, nggak ada kegunaannya, cuma sebagai karya seni, maksudnya murni dari karya seni. Misalkan yang Mas Ghazali itu kan nggak ada gunanya toh, cuma sebagai koleksi, sebagai pride bangga bisa memilikinya, sebagai masa saat, maksudnya nggak ada kegunaannya gitu loh, cuma sebagai karya yang dibanggakan kalau punya. Maaf, sebenarnya saya sendiri itu juga agak kurang gimana gitu tentang NFT ini. Ada NFT yang saya setuju dan ada yang tidak. Soalnya kalau NFT yang kan ada banyak tuh yang harganya ratusan miliar NFT, itu menurut saya itu nggak masuk akal loh. Saya nggak agak kurang masuk ya di otak saya tentang NFT yang harganya mahal gitu. Terutama untuk NFT yang nggak ada gunanya, cuma gambar gitu. Ya masuk akal sih kalau misalkan orang beli mahal untuk karya seni, bangga. Menurut saya itu nggak masuk akal di otak gitu loh. Misalkan karya seni ya menurut saya kalau mau beli mahal ya yang ada realnya, yang ada bentuknya, jadi beli lukisan nyata gitu menurut saya lebih masuk di akal. Tapi kalau NFT cuma gambarnya, cuma monyet, cuma menurut saya kurang masuk di otak saya semahal itu. Nah, tapi nggak tahu ya kalau untuk para kolektornya, nggak, saya kurang 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 bisa menerima di otak saya. Itu yang NFT yang tanpa, yang saya jelaskan tadi, NFT yang nggak ada use case-nya ya. Yang kedua, ada jenis NFT yang ada kegunaannya. Misalkan saya ambil contoh, kemarin itu ada NFT-nya salah satu girl band di Korea. Apa ya namanya girl bandnya, saya lupa. Pokoknya ada salah satu girl band mengeluarkan NFT-nya. Jadi misalkan ada grup band ya, grup band, dia mengeluarkan NFT-nya, dibeli oleh orang-orang. Dengan memiliki NFT ini, orang-orang tersebut memiliki keuntungan atau hak suara. Misalkan NFT ini, misalkan girl band ini mau tampil di Inggris gitu ya. Si orang-orang pemegang NFT-nya ini bisa memiliki hak suara gitu loh. Misalkan pakai bajunya yang kayak gimana, Pak, membawakan lagu apa aja, terus eh, bisa auto nonton, nggak usah beli tiket kayak gitu. Itu kan ada fungsinya tuh NFT-nya sebagai kayak member gitu. Itu kan masih agak masuk akal lah di otak lah. Itu salah satu contohnya. Lalu penggunaan NFT di akhir-akhir ini sudah semakin luas, nggak cuma sebagai karya-karya, nggak sebagai karya-karya seperti Ghazali, lukisan-lukisan gitu. Lalu fungsi lain dari NFT itu sebagai NFT game. Jadi sekarang ini sangat marak sekali ya, sangat tren gitu loh perusahaan game, tapi bergerak di bidang blockchain atau di kripto. Jadi kita bisa menghasilkan uang dengan bermain game. Agak kurang nangkep ya. Jadi namanya sektor ini game fee atau game finance. Jadi kita itu bisa menghasilkan uang, bahkan nggak sedikit loh kalau jago mainnya. Misalkan gini, NFT kan kalau kita main game, misalkan Mobile Legend ya, saya nggak main sih, tapi kita ambil contoh Mobile Legend aja, soalnya kan lagi yang rame tuh gamenya. Kalau di Mobile Legend itu kan pasti ada tuh skin-skinnya, kayak skin, kayak kayak senjata, kayak apa gitu. Kalau game biasa kayak Mobile Legend itu kan ya senjata, skinnya itu kan ya punyanya perusahaan toh. Walaupun kalian beli, kalian kan nggak
nggak memilikinya secara asli gitu loh maksudnya kan kita hanya main gamenya walaupun kita top up kan itu kan item-itemnya kan aslinya cuma ya masih milik perusahaan gitu toh. Tapi dengan penggunaan NFT ini, game-game itu jadi senjatanya, kayak skinnya, kayak jurus-jurusnya, item-item yang rare gitu, itu itu di NFT kan gitu loh. Jadi misalkan ada senjata yang rare gitu itu di NFT kan. Jadi nanti senjata itu yang milik kita bisa jual ke orangnya itu membayarnya langsung ke kita langsung nggak ke perusahaan. Jadi nanti ada seperti marketplace-nya gitu. Misalkan marketplace game Mobile Legend versi versi blockchain nanti ada marketplace-nya yang jualan senjata rare atau skin rare kayak gitu. Jadi kita bisa dapat uang, kita mempunyai kepemilikan langsung gitu loh, kepemilikan langsung atas senjata, skin, karakter gitu. Jadi perusahaan sudah kayak lepas tangan gitu, maksudnya sudah milik kita sendiri. Lah selain itu di game finance itu nanti juga ada namanya reward itu ya kita bisa dapat uang, misalkan kita memenangkan pertandingan di ronde 1 gitu, kita dapat hadiah berupa kripto. Jadi perusahaan itu ada mengeluarkan kriptonya gitu loh. Jadi itu dibagikan untuk para pemenang-pemenang gitu. Jadi bisa buat pekerjaan itu nanti mungkin akan semakin tren ya di akhir-akhir 2022 ini. Jadi menggunakan NFT tadi seperti itu untuk senjata game, untuk game gitu. Lalu yang penggunaan lainnya yang saat ini lagi tren itu kan metaverse itu toh. Metaverse itu yang memperkenalkan dan memviralkan itu Mark Zuckerberg yang pemilik Facebook itu loh, kan merubah perusahaan yang awalnya Facebook menjadi Meta. Metaverse itu apa tuh sebenarnya? Metaverse itu sebenarnya itu dunia dunia digital. Jadi saat nanti kalau bener-bener metaverse terlaksana di dunia ini, nanti kita memiliki dua dunia. Yang pertama di dunia nyata ya sekarang ini, lalu yang kedua itu ya dunia metaverse. Jadi di dunia kita bisa hidup tapi di dunia online gitu loh, bukan online, digital. Jadi menurut saya metaverse ini next level dari media sosial. Kita kan media sosial kan sekarang ya sudah kayak dunia kita toh. Jadi kita update status, menyapa temen kayak gitulah. Si metaverse itu merupakan perwujudan dari media sosial itu. Jadi nanti kita pakai suatu alat yang kayak VR gitu, kayak kacamata itu loh, kacamata yang besar. Jadi kita itu nanti bisa hidup di dunia itu, di dunia metaverse itu. Nah, penggunaan metaverse itu menggunakan teknologi NFT. Jadi nanti ya misalkan jual tanah di metaverse. Ya sebenarnya metaverse itu sekarang berarti ibaratnya kayak kayak masih tanah kosong gitu loh. Tanah kosong. Jadi nanti tanahnya itu dijual ke orang-orang, dipetakin, dikontrakkan kayak gitu. Lah tanahnya itu nanti berbentuk metaverse. Lah sekarang itu perusahaan besar-besar itu anehnya sudah investasi di metaverse. Misalkan salah satu perusahaan metaverse itu namanya Sandbox ya. Di Sandbox itu kan ya jualan tanah kosong gitu toh. Itu yang udah beli udah perusahaan besar-besar loh. Misalnya kayak Adidas, terus ada Snapdog apa? Snapdog orang itu loh, orang yang rapper yang terkenal itu, Samsung, pokoknya perusahaan besar-besar itu sudah membeli tanah di metaverse. Dia itu misalkan Adidas ya, Adidas itu mendirikan toko di metaverse. Jadi nanti ada yang beli di situ. Ya virtual sebenarnya, tapi ya emang kayak gini, emang bisa. Jadi semua itu tanahnya, bangunannya, sepatu yang dijual Adidas itu ya berbentuknya berupa NFT. Jadi bisa diperjualbelikan. Emang kalau dipikir sekarang emang nggak mungkin sih kayak gitu, nggak masuk di otak, tapi nggak tahu ke depannya. Ya intinya kayak gitulah. Lah yang anehnya itu kemarin waktu si Snapdog itu rapper itu misalkan beli di tanah kosong metaverse ya, dan tanahnya yang tetangga-tetangganya itu tanah kosongnya auto
melambung tinggi harganya. Padahal di dunia metaverse si rapper itu beli tanah di situ. Lalu tanah di sekitarnya itu langsung tinggi harganya kalau mau beli di situ, kalau mau jadi tetangganya. Kan aneh ya kalau dipikir sekarang. Kayaknya sekian dulu penjelasan tentang blockchain, cryptocurrency, NFT, metaverse, game fee. Semoga membantulah sedikit-sedikit, jadi tahu sedikit-sedikit tentang dasar-dasarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.